Ini semacam ABS, asal Bapak senang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa dipilih. Saya sangat menyarankan mereka semua mundur dari institusi asal. Ya kalau DPR ya tidak bisa diharapkan ya. Karena DPR ini kan salah satu pasien utama KPK. Tekanan dari aparat penegak hukum lain, ya saya sebut saja di sini, kepolisian, kejaksaan. Halo, selamat malam, Tribuners. Program Tribusan Fokus hari ini membersamai Anda kembali bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners DPR melalui Komisi 3 telah memilih masing-masing 5 pimpinan dan anggota Dewan Pengawas KPK baru untuk periode 2024-2029, yang mana mereka yang terpilih untuk menjadi pimpinan KPK adalah Komjen Pol Setio Budianto, yang merupakan anggota polisi yang juga Irjen di Kementan. Kemudian ada nama Johanis Tanak, Komisioner KPK saat ini, Fitroh Roh Cahyanto, jaksa yang juga sempat menjadi Direktur Penuntutan KPK, kemudian Agus Joko Pramono, mantan Wakil Ketua BPK, dan Ibnu Basuki Widodo, yakni Hakim di Pengadilan Tinggi Manado. Namun latar belakang dari para pemimpin KPK yang baru ini justru disorot Tribuners hingga muncul pesimisme KPK bisa memberantas korupsi. Seusai komposisi pimpinan KPK berasal dari aparat penegak hukum dari institusi lain. Lalu bagaimana melihat susunan atau komposisi pimpinan baru KPK ini? Saya akan membahasnya. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM. Ada Bapak Zainur Rohman tersambung melalui sambungan Zoom. Pak Zainur, terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Zainur menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi dalam Tribunson Fokus. Ini terkait pimpinan baru KPK yang akan menjabat 5 tahun mendatang. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu melihat bagaimana melihat sosok para pemimpin KPK yang baru ini, Pak. Ya, ini DPR sudah menetapkan 5 orang menjadi pimpinan KPK terpilih. Mereka akan mulai bertugas nanti 20 Desember 2024 ini. Kalau kita lihat dari 5 orang tersebut didominasi oleh unsur penegak hukum. Ada 1 orang polisi sebagai ketua, 2 orang jaksa dan ex-jaksa, kemudian 1 orang hakim, dan 1 orang auditor. Tidak ada sama sekali unsur dari masyarakat sipil, profesi hukum, atau juga misalnya akademisi, dan tidak ada satupun perempuan. Tentu ini sangat mengecewakan. Mengapa? Karena justru seharusnya KPK itu didominasi oleh unsur-unsur independen dari kelompok masyarakat atau akademisi atau profesi. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan konteks kesejarahan, KPK itu dilahirkan untuk melengkapi penegak hukum yang sudah ada, yakni kepolisian dan kejaksaan yang dianggap belum dapat secara efektif melakukan pemberantasan korupsi. Kenapa? Karena masih bergelut secara internal dengan problem korupsi. Juga konteksnya adalah kepolisian dan kejaksaan berada di bawah kekuasaan pemerintah, sehingga dibentuklah KPK. Lembaga baru yang bersifat independen, diharapkan bebas dari campur tangan kekuasaan, juga belum terkontaminasi oleh perilaku-perilaku korup dari penegak hukum yang sudah ada. Namun demikian, sepertinya DPR justru sangat getol untuk meloloskan APH-APH ini. Saya tidak menyoal pribadi mereka masing-masing. Yang saya soal adalah asal institusi mereka. Mengapa kemudian KPK seakan-akan oleh DPR dijadikan sebagai sekber, sekretariat bersama bagi para aparat penegak hukum. Padahal seharusnya KPK itu independen. Kalau KPK-nya diisi menggunakan dominasi aparat penegak hukum, maka KPK akan susah untuk independen. Hmm. Tentu ada potensi besar terjadinya dual loyalty, loyalitas ganda. Pimpinan KPK ini bisa loyal kepada KPK, tetapi di sisi yang lain juga loyal kepada institusi asal. Kalau itu terjadi, tentu akan sangat mengganggu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mengapa? Karena justru KPK selama ini juga melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi termasuk menyasar ya orang-orang dari institusi penegak hukum lain, baik itu dulu pernah mengatasi nangkap jaksa, hakim, Ya. kemudian juga polisi begitu ya. Tetapi dengan sekarang komposisinya dari APH lain,
apakah bisa mereka independen? Itu menjadi pertanyaan. Terus yang juga menjadi catatan adalah nama-nama ini dari 5 orang ini juga masih ada orang-orang yang punya catatan masalah. Masalah Mhm. apa? Masalah etik, bahkan menjurus kepada persoalan hukum. Ada misalnya Joni Stanak itu kan pernah dilaporkan menjalin komunikasi dengan seseorang di Kementerian ESDM yang terkait dengan perkara korupsi. Bahkan kemarin di Komisi 3 ketika fit and proper test, Joni Stanak ini menyampaikan usulan yang sangat kontroversial dan berbahaya untuk pemberantasan korupsi, yaitu akan menghilangkan apa yang disebut sebagai operasi tangkap tangan dengan alasan OTT itu nggak ada di KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya memang di KUHP nggak ada, tetapi di KUHP itu ada tangkap tangan. Operasi itu adalah istilah populer yang digunakan untuk menjelaskan adanya satu bentuk perencanaan terhadap kegiatan tangkap tangan itu. Dan tangkap tangan juga dilakukan oleh institusi asal Pak Johanis Tanak. Misalnya kejaksaan melakukan tangkap tangan yang dipersiapkan tentu ya kepada 3 orang hakim yang menangani perkara Ronald Tanur di Surabaya misalnya. Atau misalnya kepolisian. Kepolisian itu juga selalu melakukan tangkap tangan yang direncanakan. Misalnya dalam perkara-perkara terkait dengan narkotika, dengan terorisme, dengan kejahatan-kejahatan terorganisir. Jadi sebenarnya itu sama sekali bukan persoalan. Saya melihat sosok kontroversial ini kemarin memang melontarkan pernyataan-pernyataan dengan maksud untuk mengambil hati dari anggota Komisi 3. Ini semacam ABS, asal Bapak senang. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar bisa dipilih. Dan ternyata benar, mereka dipilih, Johnny Stanak ini terpilih menjadi pimpinan KPK. Sehingga dengan persoalan ini menurut saya uh, akan cukup berat tugas mereka 5 tahun ke depan. Apakah mereka akan bisa sukses membawa KPK menjadi institusi yang kembali disegani berkontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi. Kita belum berbicara ke depan nih, kita baru berbicara ke belakang. Mereka membawa beban yang cukup berat karena mereka berasal dari institusi penegak hukum, Mbak. Mhm. Oke, ini akan ada potensi masalah dua loyalitas begitu ya, Pak Zainur. Kemudian bagaimana kemudian menjadikan KPK ini independensinya sebagai lembaga anti rasuah ini juga menjadi pertanyaan. Kalau begitu, akankah kemudian para pimpinan KPK ini sedianya harus mundur saja dari institusi awal mereka berasal, Pak Zainur? Iya, saya sangat menyarankan mereka semua mundur dari institusi asal. Dharma baktikan hidup mereka selama 5 tahun ke depan secara total untuk KPK. Tidak hanya berhenti sementara dari institusi asal, tapi berhenti total. Hmm. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa mereka akan kembali ke institusinya. Saya lihat masih ada yang umurnya belum akan pensiun ketika mereka selesai menjabat di KPK. Ini bahaya sekali kalau mereka tidak mengundurkan diri. Meskipun kalau kita lihat undang-undang nggak ada kewajiban bagi mereka untuk mundur, tetapi ya kami dari masyarakat melihat sangat penting bagi mereka untuk mengundurkan diri untuk menjamin independensi ketika mereka menjabat. Kalau mereka masih di satu sisi menjadi pegawai dari institusi asal mereka, pikiran-pikiran bahwa mereka tidak boleh macam-macam dalam tanda kutip itu masih tetap akan menghantui. Kenapa? Karena suatu saat mereka akan kembali ke institusinya, sehingga Hmm. kalau mereka macam-macam, nanti kalau kembali akan mendapatkan konsekuensi-konsekuensi. Nah, jadi menurut saya semua, apalagi yang sudah mau pensiun, seperti Pak Setio ini kan ya sebentar lagi sudah akan pensiun. Jadi menurut saya begitu pelantikan sebagai ketua KPK seharusnya ya statusnya sebagai anggota Polri seharusnya sudah diajukan pengunduran diri atau pensiun dini ya dan itu kan tinggal sebentar lagi sehingga apa? Sehingga mengurangi resiko potensi konflik kepentingan, resiko Hmm. loyalitas ganda dan bisa sepenuhnya berfokus kepada tugas-tugas sebagai pimpinan KPK. 5 tahun ke depan ini berat sekali tugas-tugasnya. Jadi tenang saja, mereka akan sangat banyak kok dihadapkan kepada berbagai tantangan pemberantasan korupsi yang itu membutuhkan fokus sepenuhnya. Sehingga tidak perlu lagi berpikir nanti setelah 5 tahun harus apa, harus kemudian ke depannya harus apa. Enggak, menurut saya mereka 5 tahun ini mereka fokus saja ya, fokus dharma baktikan diri mereka untuk Republik ya 100% loyal kepada KPK
dengan cara itu tadi. Dimulai dari pengunduran diri. Itu paling bare minimum ya, itu udah paling minim sebelum kita bicara ke depan mereka harus bagaimana. Mhm. Pak Zainur, kalau kita melihat bagaimana kemudian fit and proper test kemarin sampai akhirnya terpilih begitu ya pimpinan KPK ini, apakah dengan banyaknya hal yang ada dalam tanda kutip kontroversi yang juga kemudian terjadi, yang kemarin ketika disampaikan Pak Tanak mengatakan agar OTT dihapuskan saja juga banyak sekali anggota DPR yang kemudian bertepuk tangan begitu. Apakah ini juga menjadi tanda bahwa belum ada keseriusan juga dari sejumlah anggota DPR dalam hal ini begitu ya untuk benar-benar menegakkan penegakan hukum dalam hal ini adalah anti korupsi di tanah air, Pak. Ya kalau DPR ya tidak bisa diharapkan ya. Karena DPR ini kan salah satu pasien utama KPK. Hmm. Yang saya maksud adalah saya berharap nih kepada Pak Tanak, ya meskipun saya pesimis, tapi tetap saya punya harapan. Agar apa? Agar Pak Tanak kemarin itu hanya sekadar menjilat untuk terpilih. Setelah terpilih, Pak Tanak tidak harus melaksanakan itu. Pak Tanak tidak harus menghilangkan OTT hanya untuk memenuhi apa yang disampaikannya di depan Komisi 3. Saya berharap Pak Tanak 5 tahun ke depan ini menjadi diri sendiri yang berubah ya dari sebelum-sebelumnya, dari karirnya selama ini. Harus menjadi pribadi yang baru, menjadi sosok yang baru, ya, sosok yang tidak kompromi terhadap korupsi, sosok yang berani melawan segala macam bentuk tekanan, ya, sosok yang eh, rela untuk mengorbankan diri demi pemberantasan korupsi, gitu ya. Hmm. Kenapa? Karena ini KPK levelnya, gitu ya. Level KPK itu berbeda, liganya itu beda. Apa yang membedakan KPK dengan yang lain? Tekanan, tekanan terhadap KPK itu luar biasa. Tekanan dari kekuasaan, baik itu pemerintah dalam arti presiden dan para pembantunya, tekanan dari aparat penegak hukum lain, ya saya sebut saja di sini, kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, badan audit, ya, BPK, BPKP, tekanan dari masyarakat, tekanan dari pers, tekanan dari para pengusaha yang punya banyak sekali instrumen untuk melawan KPK, ya, tekanan-tekanan lain, ya belum lagi kita bicara persoalan internal ini, Mbak. Jadi menurut saya, ya ini memang akan sangat berat untuk mereka selama 5 tahun ke depan ini, sehingga sekali lagi mereka memang harus all out ya menjadi pribadi yang baru. Tidak boleh Pak Tanak ke depan ini sama dengan Pak Tanak ketika kemarin di hadapan Komisi 3. Kalau masih sama dengan person yang hadir di depan Komisi 3 masih seperti itu, perspektifnya masih seperti itu, apa visinya, ya saya ragu 5 tahun ke depan ini akan ada perbaikan. Dan kalau kita flashback ke belakang, 5 tahun kan ke belakang kan KPK ini hancur. Hancurnya karena dua hal. Pertama ditundukkan oleh pemerintah di bawah pemerintah. Yang kedua hancur di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, seorang Komjen Pol yang menjadi ketua KPK. Justru ketika menjadi ketua KPK itu ya memperdagangkan kekuasaan, disangka menerima sejumlah uang untuk eh, kasus-kasus yang sedang ditangani di KPK. Yang sampai saat ini sayangnya kasusnya sendiri tidak banyak perkembangan di Polda Metro, belum ada kemajuan gitu ya. Artinya apa? Artinya saya berharap seperti halnya dulu-dulu gitu ya, ketika ada banyak keraguan kepada para pimpinan KPK di zaman dulu gitu ya, dijawab dengan apa? Dengan bukti nyata. Orang-orang ini kemudian menjadi sosok yang baru, yang berani, yang kemudian KPK banget dalam tanda kutip begitu ya. Ketika mereka menjadi insan KPK, ya mereka harus menjadi insan yang baru. Tidak boleh menjadi insan yang itu adalah style dari lembaga lama mereka. Mereka sudah harus move on dari lembaga lama mereka gitu. Hmm. Selain soal bagaimana kemudian OTT KPK yang juga kemudian berakhir kontroversi begitu ya Pak Zainur, muncul juga dari DPR yang meminta agar nantinya tidak ada tersangka korupsi begitu yang perlu dihadirkan dalam konferensi pers. Saya ingin minta komentar dari Pak Zainur. Oke, jadi keterbukaan itu adalah salah satu prinsip utama dalam pemberantasan korupsi. Di Undang-Undang KPK itu juga ada aspek keterbukaan, sehingga tidak mungkin ya KPK menghalang-halangi publik melalui pers
untuk mendapatkan informasi. Nah, yang diminta oleh Komisi 3 itu harus diabaikan oleh KPK karena itu bertentangan dengan undang-undang. Bahkan kalau kita lihat di penegak hukum lain dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan juga tidak seperti itu gitu ya. Artinya kepolisian dan kejaksaan sendiri relatif ya ketika mendapatkan prestasi dalam pemberantasan korupsi mereka terbuka dan memamerkan itu sebagai bentuk kinerja. Dan itu memang hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi agar apa? Bisa ikut mengontrol, bisa ikut mengawasi apakah penanganan perkaranya itu benar atau tidak. Oke. Ini banyak PR artinya ya Pak Zainur ya, yang kemudian harus diselesaikan oleh para pemimpin KPK yang baru. Tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana tekanan juga luar biasa besar sekali. Kemudian bagaimana memperbaiki internal KPK juga yang selama beberapa tahun belakangan ini juga sedang carut marut begitu. Kalau dari analisa Pak Zainur, kemudian apalagi tantangan terbesar dari para pimpinan KPK yang harus bekerja all out selama 5 tahun mendatang ini, Pak? Oke, saya urutkan kembali ya. Tantangan pertama adalah mereka harus mampu untuk menolak, melawan segala macam bentuk intervensi dari eksternal. Baik itu dari kekuasaan, itu eksekutif maupun legislatif, aktor-aktor politik, juga khususnya tekanan dari institusi asal mereka, yaitu institusi-institusi aparat penegak hukum dan badan audit. Kalau mereka sukses melawan segala macam bentuk tekanan, maka mereka bisa bekerja secara independen. Tapi kalau mereka ternyata gagal, atas nama jiwa korsa, esprit de corps, mereka kemudian bisa dipengaruhi oleh institusi asal, apalagi ditekan secara politik oleh pemerintah dan DPR, maka tidak ada harapan ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mereka mampu untuk melawan segala macam bentuk tekanan, mereka harus terlebih dahulu memperbaiki fondasi di KPK. Apa yang harus diperbaiki? Integritas di internal KPK yang selama 5 tahun terakhir porak-poranda di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. KPK yang dulunya adalah institusi yang sangat berintegritas, sangat memegang teguh komitmen anti korupsi. Kita sering dengar misalnya KPK ketika perjalanan dinas ke daerah diberi air minum saja ditolak gitu ya. Tetapi di bawah kepemimpinan Firly Bahuri memperdagangkan perkara, kemudian para pegawainya juga korupsi, misalnya rutan KPK, rumah tahanan itu memeras banyak sekali tahanan untuk memperoleh keuntungan secara material. Ini harus dibereskan oleh pimpinan KPK yang baru. Harus ditata lagi dengan cara apa? Dilakukan review sistem. Titik-titik mana saja yang berisiko ya terjadinya korupsi. Mereka juga punya instrumen ya namanya CRA ya Corruption Risk Assessment. Itu harus digunakan tidak hanya ke eksternal, tapi digunakan untuk melakukan diagnosis terhadap diri mereka sendiri. Mereka bisa menggandeng pihak eksternal untuk menjamin eh, independensi eh, CRA itu gitu ya misalnya dengan menggandeng konsultan atau masyarakat sipil atau perguruan tinggi silakan ya dilakukan review internal bagaimana tata kelola di internal KPK titik-titik lemah yang kemarin menyebabkan banyak terjadi pelanggaran hukum sampai bentuknya korupsi kemudian perbaiki itu ya perbaiki tata kelolanya perbaiki pengawasannya ya ya, kembalikan lagi nilai integritas di internal KPK selalu tekankan untuk zero tolerance ya tidak ada toleransi terhadap bentuk pelanggaran ya dengarkan ya keluh kesah dari pegawai dengarkan ya laporan-laporan dari masyarakat ya saya pikir itu sangat penting sebagai bentuk eh, modal bagi KPK agar bisa punya posisi moral yang cukup untuk mendakwahkan anti korupsi. Mereka tidak bisa dakwah anti korupsi keluar kalau mereka di dalamnya sendiri masih korup gitu ya. Jadi setelah bisa membereskan persoalan-persoalan internal, bisa mengembalikan ya spirit anti korupsi di internal KPK, maka mereka yang ketiga tantangannya harus bisa menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang strategis, yang signifikan dan efektif. KPK kalah jauh dari kejaksaan 5 tahun terakhir. Kejaksaan itu luar biasa. Saya apresiasi betul prestasi kejaksaan. Kejaksaan tangani Asabri, Jiwasraya, Surya Darmadi, minyak goreng, kemudian juga ada timah, ada kasus Ronald Tanur yang luar biasa, Zaro Frikar, begitu ya. Saya apresiasi betul kinerja kejaksaan. Artinya kejaksaan ini dari sisi
perkara yang ditangani itu jauh lebih strategis dibandingkan KPK, apalagi dibandingkan Polri. Nah, KPK harus menjadikan itu sebagai salah satu benchmark, sebagai salah satu alat ukur baseline untuk memacu kinerja internal mereka. Ya, ini bahasa Jawanya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba Hmm. dalam kebaikan. Kejaksaan kan kita acungi jempol, tapi bukan berarti kejaksaan bukan tanpa problem. Mereka masih punya problem internal terkait dengan korupsi juga gitu ya. Sehingga KPK ya harus menunjukkan kinerja yang prima dengan menangani perkara-perkara yang bersifat strategis. Saya selalu katakan, perkara yang bersifat strategis itu perkara yang menyangkut kerugian keuangan negara sangat besar, dilakukan oleh penyelenggara negara dengan tingkat jabatan tinggi atau aparat penegak hukum. Nah, KPK bisa mengambil peran itu, ambil perkara-perkara yang kakap, besar, big fish, ya, termasuk juga KPK harus berfokus untuk memperbaiki institusi dan aparat penegak hukum dengan turut serta dalam pencegahan dan penindakan. Hmm. Jika KPK bisa melakukan tiga hal itu tadi, ya, mau independen dari segala bentuk tekanan, mau memperbaiki internalnya, dan menunjukkan kinerja yang baik dalam pemberantasan korupsi, maka perlahan-lahan publik bisa kembali percaya kepada KPK. Namun kalau KPK terlihat oleng, main kasus, dikendalikan dari luar, tidak independen, tebang pilih, publik tidak akan bisa percaya. Atau kalau KPK di internalnya juga masih kropos, masih ada pungli, masih ada pelanggaran-pelanggaran etika, publik juga tidak akan bisa percaya atas dakwah integritas oleh KPK. Dan yang ketiga, kalau KPK tidak menunjukkan kasus-kasus yang ditangani adalah kasus strategis, kasus-kasus yang ditangani ada kasus-kasus yang hanya teri, ya publik akan antipati kepada KPK. Mengapa? Karena KPK sudah diberikan support yang relatif besar dari sisi apa? Dari sisi kewenangan maupun sebenarnya juga dari sisi kesejahteraan. KPK jauh lebih sejahtera dari sisi kepegawaian dibandingkan rekan-rekannya di kepolisian dan di kejaksaan, sehingga mereka harus menunjukkan kinerja yang jauh lebih tinggi. Mereka harus independen, mereka harus berintegritas, dan mereka menunjukkan kinerja. Kalau tiga ini bisa ditunjukkan mereka, maka 5 tahun yang akan datang di akhir masa jabatan Pak Setio Budianto, publik bisa kembali mempercayai KPK. Tapi jika sebaliknya, maka publik akan mencatat, sejarah akan mencatat bahwa KPK hancur dipegang oleh aparat penegak hukum lain karena memang tujuannya untuk menundukkan KPK. Terima Hmm. kasih. Oke, ini menjadi PR besar juga ya bagi KPK kemudian bisa menunjukkan kinerjanya yang sebaik mungkin di masa jabatan 5 tahun mendatang ini. Terakhir singkat saja Pak Zainur, seberapa besar optimisme Bapak untuk kemudian para pemimpin KPK yang baru ini? Ya, sangat bergantung kepada banyak hal ya, kepada pengawasan dari publik, dari media massa, bergantung kepada kemampuan dari mereka sendiri untuk bisa terlepas dari bayang-bayang institusi asal, tergantung juga dari politik hukum pemerintah, apakah Hmm. masih akan berusaha menundukkan KPK atau membebaskan KPK menjadi lembaga yang independen. Saya pikir ini tidak akan lepas juga dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, ikut terus mengawasi KPK dan memberikan dukungan apabila memang perlu didukung, dan kemudian juga memberikan peringatan kalau mereka melenceng. Baik, terima kasih banyak Pak Zainur atas kesempatannya diskusi hari ini. Semoga catatan-catatan yang juga diberikan oleh Pak Zainur ini kemudian bisa nanti sama-sama dilihat begitu ya dan menjadi atensi juga bagi publik untuk sama-sama mengawal berjalannya KPK selama 5 tahun mendatang. Pak Zainur sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan diskusinya pada malam hari ini Terima luar kasih. biasa sekali. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali berbincang. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali Pak Zainur. Selamat malam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM atau Pukat UGM, Pak Zainur Rahman. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribusan Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.